Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Ustadz Yahya, kami serahkan langsung ke Ustadz Yahya untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja. Di pertemuan kemarin kita sudah mengkaji faedah dan urgensi kepentingannya kenapa kita mengkaji sirah. Kali ini kita akan mengawali kajian sirah itu sendiri yang nanti mungkin akan bertahap. Untuk hari ini kita akan membicarakan tentang siapa bangsa Arab itu dan apa Arab itu sebagai mbah-mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus nanti kita akan melihat keadaan Arab atau Hijaz lebih luasnya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Kalau cukup nanti kita lebarkan ke kondisi politik, ke kondisi masyarakat, baru nanti kita mengawali lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di pertemuan mendatang kita akan mulai bicara tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bicara situasi Arab dulu. Jadi kajian kita, sebagaimana yang di slide itu digambar, itu namanya Sirah An-Nabawiyah, terdiri dari mengkisahkan tentang atau menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah SAW selama 63 tahun. Rasulullah 63 tahun itu kalau kita bagi di Makkah selama 53 tahun, karena 40 tahun sebelum jadi Nabi baru diangkat umur 40 tahun. Hidup di Makkah 13 tahun, jadi total 53 tahun. Sisanya di Madinah selama 10 tahun, A'wam, Al-Madinah Al-Munawwarah. Kajian kita nanti kita bedakan berdasarkan, kita runtut berdasarkan kehidupan Rasulullah SAW. Jadi tentu saja tentang Madinah itu nanti akan dibahas yang paling akhir. Jadi urutannya kita akan menjelaskan tentang kehidupan Makkah dulu. Makkah secara umum nanti dibagi menjadi dua bagian. Selama 53 tahun itu, satu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, ya, qoblal bi'tsah, jadi sebelum diangkat menjadi Nabi, yaitu selama 40 tahun. Ada apa dengan 40 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi itu yang akan kita diskusikan. Habis itu kemudian kita akan mengkaji ba'dal bi'tsah, setelah diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi atau sebagai Rasul. Itu membutuhkan waktu 13 tahun lamanya. Dari 13 ini dipetakan menjadi dua. Nabi berdakwah secara rahasia selama 3 tahun, dan Nabi berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. Jadi nanti akan lebih mudah kita mengenal kehidupan Rasulullah SAW dan Islam itu sendiri. Ya, alhamdulillah bantuan mind map kayak begini akan memudahkan kita untuk memahami Rasulullah SAW. Jadi sampai umur 53 di Mekah, ya 40 sebelum diangkat jadi Nabi, begitu umur 40 sampai 53 tahun berarti berada di Madinah, di Mekah, 3 tahun dakwah secara rahasia, 10 tahun dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan itu dibagi menjadi dua. Di dalam kota Mekah, dakhilu Mekah, di dalam kota Mekah selama 7 tahun, khariju Mekah, di luar kota Mekah. Ya, ini Rasul mulai ngirim ke Abyssinia, Rasul ke Taif, Rasul berusaha menarik minat suku-suku Arab yang ada di luar Arab, termasuk juga nanti orang-orang yang melakukan haji baik dari Yasrib atau dari Madinah yang menuju Makkah. Ini menjadi
lahan dakwah Rasulullah SAW di 3 tahun terakhir, terutama di Makkah. Setelah itu baru kita pindah di Madinah selama 10 tahun. Rasulullah tinggal di Madinah. Mulai nanti tahun ke-1 sampai 6 Hijriah. Jadi kalau yang di Makkah, istilah yang dipakai adalah bi'tsah. Misalnya 1 tahun bi'tsah, 2 tahun bi'tsah, 3 tahun bi'tsah gitu. Karena bi'tsah itu, ba'atsa itu diangkat artinya. Atau makanya disebut dengan yaumul ba'ats. Hari kita diangkat dari kuburan karena kita dikeluarkan dari kuburan. Ya, dan disebut dengan bi'tsah karena Rasulullah diangkat. Bukan hanya sebagai manusia sekarang, tapi beliau diangkat sebagai Rasul dan sebagai Nabi. Nah, semua tahun kalau kita bicara Makkah, itu belakangnya dikasih bi'tsah. 3 bi'tsah, 4 bi'tsah gitu untuk memudahkan. Nah, kalau di Madinah kita ngomongnya hijrah. Jadi tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah gitu. Sampai tahun ke-11 hijrah karena Rasulullah meninggal nanti di tahun ke-11. Jadi tahun 1 sampai 6 nanti ini bicara tentang peletakan fondasinya, bagaimana Nabi sampai mulai bikin masjid, sampai bikin negara nanti at-ta'sis wal i'dad, persiapan, foundation itu i'tiraf al-intishar, mulai pengenalan, mulai penyebaran, diseminasi itu dilakukan tahun ke-6 sampai tahun ke-8 Hijriah. At-tamkin wal alamiyah, mulai establish Rasulullah SAW sekarang sudah establish dan mulai dakwah ke seluruh dunia. Ngirimin surat-surat ke Mesir, ke Persia, ke Bizantium. Ini terjadi pada tahun ke-8 sampai 10 Hijriah. Ke-11 Al-Wada Al-Mahtum. Ya, Rasulullah SAW kemudian farewell, ya, meninggalkan kita semuanya nanti, diakhiri dengan wafatul Habib, meninggalnya kekasih kita Rasulullah SAW. Jadi kira-kira itu secara umum pemetakan dari sirah nabawiyah yang akan kita diskusikan. Kita mulai dari yang pertama, Al-Fatrah Al-Makkiyah. Ya, kita mulai bahas tentang kondisi dulu Makkah untuk memudahkan kita, karena kalau kita tidak memahami Makkah terlebih dahulu, ini juga kurang bagus, karena kemudian kita tidak mengerti sebenarnya bagaimana konteksnya dan segala macam. Nanti kalau ada diskusi lebih jauh, tidak akan menarik kalau kita tidak memahami lebih detail dulu tentang kondisi Makkah. Karena itu kita bicara dulu tentang kondisi Arab dulu secara umum. Ya. Tetapi saya tidak akan terlalu akademis karena memang tentu saja akan membosankan. Jadi mungkin agak mana yang saya anggap penting, karena tentu saja berbeda antara belajar sejarah di kampus dengan kita belajar untuk, karena di kampus pendekatannya lebih bersifat akademis, kita pendekatannya adalah untuk thalabul ilm. Ya. Karena kita bukan untuk mencari gelar, tapi bagaimana sejarah itu menguatkan iman kita, memudahkan kita untuk mempelajari agama ini. Ya, bukan untuk dikritisi, dianalisa, dan bukan itu tujuan kita. Oke. Jadi kita akan bicara tentang Al-Arab qabla Rasul, ya, tentang kondisi orang Arab sebelum Rasulullah SAW. Kita mulai nanti dari pembagian orang Arab, terus sampai ke siyasiyah, politiknya orang Arab, diniyah, agamanya orang Arab, ijtimaiyah, keadaan sosial masyarakatnya orang Arab, akhlaqiyah, perilakunya atau akhlaknya, moralnya orang Arab, iktisadiyah, ekonominya orang Arab. Nah, nanti ini akan kita bahas, kayaknya saya tidak bisa satu pertemuan, ini mungkin 2 kali, tapi yang belakang tidak terlalu penting, saya tidak akan terlalu banyak bicara tentang politik, kondisi sosial, ekonomi, itu hanya sekilas saja, saya tidak akan ngikutin ini secara runtut, terlalu panjang. Yang akhlak sama yang agama ini yang agak saya seriusi, karena itu yang agak lebih penting. Jadi kita butuh 2 kali pertemuan, sudah selesai ini, besoknya baru kita mulai tentang kelahiran Rasulullah SAW. Ya, nanti kita mengenal keluarga Nabi, pamannya siapa, bibinya siapa, keluarga siapa, istrinya siapa, anak-anaknya siapa, dan segala macamnya, sampai mulai dari awal bagaimana kelahiran Rasulullah SAW. Oke, sekarang kita awali Arab. Ya. Aqsamul Arab. Arab itu dibagi jadi 3, satu namanya musta'ribah, saya awali dari yang paling akhir, dari yang akhir namanya ba'idah, yang kedua aribah, yang ketiga musta'ribah. Jadi ada 3 orang Arab,
Saya pindah dulu ke mana tempatnya sebentar. Saya tadi bikin tulisan agar lebih mudah. Sekedap. Oke. Kita akan melihat orang Arab. Ini untuk minggu depan, nama-nama nabi, enggak penting dulu. Kayaknya saya taruh di, bentar. Oke, di sini dah, enggak apa-apa. Jadi orang Arab itu diduga berasal dari nama orang, nanti ada salah satu nama keturunan dari Qahtan, ya, yang nanti namanya Arab, yang itu disebutkan kemudian menjadi orang Arab. Ini secara kebahasaan memang terjadi perbedaannya. Ada yang menyatakan, oh enggak, itu adalah berasal dari kata Ariba atau yang seakar kata dengan kata Ibrani, Arabi dianggap sama, dan maknanya adalah nomaden. Jadi orang Arab adalah orang nomad, orang yang berpindah-pindah. Ini tentu saja terjadi perbedaan antara para ulama kebahasaan di dalam memahami orang Arab. Tidak terlalu penting buat kita, tapi saya ingin mulai dari siapa yang disebut sebagai orang Arab. Ya, oke. Orang Arab ini menarik karena sebenarnya Makkah itu atau lebih tepatnya Makkah ya, itu daerah yang memang tidak dihuni oleh manusia pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Riwayat awalnya orang Makkah itu yang asli tadi namanya orang Arab Baidah. Arab Baidah. Arab Baidah itu adalah orang Arab yang merupakan generasi awal yang sekarang sudah tidak ada lagi. Keturunannya sudah tidak ada semuanya. Jadi orang Arab ini yang diceritakan di dalam Al-Quran, misalnya kaum Tsamud, kaum Ad, misalnya ya. Jadi umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud, ini semuanya adalah Arab Baidah. Yang hari ini kita sudah tidak tahu siapa turunannya kaum Ad, kaum Tsamud, kita nggak tahu karena sudah semuanya dihancurkan dan tidak memiliki keturunan. Jadi Arab Baidah itu orang Arab pertama yang mendiami Arabian Peninsula. Jadi sekarang sudah tidak ada. Ya, saya tidak memperlebar ini, semuanya sudah habis. Ya, termasuk nanti sebagian nanti sudah nggak ada semuanya. Ada yang menyatakan nanti sebagian pindah ke Yaman, tapi pentingnya itu namanya Arab Baidah yang pertama. Yang kedua tadi yang disebut dengan Arab, ya orang Arab yang disebut dengan Aribah, Baidah sama Aribah. Arab Aribah ini yang disebut dengan Arab asli nanti. Arab Aribah, oke. Arab Aribah ini bentar, punten. Oke. Jadi yang Arab Aribah inilah yang dianggap sebagai orang Arab kedua yang paling asli. Biasanya disebut dengan Qahtan. Saya singkatkan, saya tidak cerita banyak-banyak saya. Qahtan. Jadi kalau jenengan nemu orang Arab belakangnya Al-Qahtani. Nah, itu orang Arab yang asli. Ya. Siapa Qahtan ini? Qahtan ini dianggap sebagai nenek moyangnya orang Arab yang berasal awalnya dari Yaman sana. Jadi dia menempati terlebih dahulu, ada 3 pendapat. Satu, mereka ini keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu punya anak 4, nanti ada Syam, ada Yafits. Syam itu nanti yang melahirkan orang-orang Eropa, orang-orang Arab. Jadi Syam punya anak namanya Qahtan,
dan nanti juga punya anak namanya Ibrahim alaihissalam kalau diurut-urut ke belakang. Ya, jadi Qahtan sama Nabi Ibrahim itu satu keturunan kalau ke atas, cuman dia Qahtan sama Nabi Ibrahim tidak sama. Ya, itu satu pendapat dulu. Jadi kalau ini yang diterima pendapatnya bahwa orang Arab yang Qahtan bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, oke, atau keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bukan. Yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua, Qahtan itu juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga, Qahtan itu keturunannya Nabi Hud. Mana yang paling kuat diikuti oleh sejarawan? Qahtan bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi dia yang berbahasa Arab, dia yang pertama kali di Arab berbicara dengan bahasa Arab dan seterusnya. Ya, jadi ini yang melahirkan nanti berbanyak kabilah-kabilah di Arab. Namanya Qahtan, Al-Qahtani. Yang ketiga namanya Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ini biasanya nanti disebut dengan Adnan. Nah, Nabi keturunannya dari sini. Jadi Adnan itu nanti dirujukkan kepada mbahnya. Ya. Jadi kalau yang Arab Musta'ribah, karena ini berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu semuanya Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Nabi Ibrahim itu orang Irak. Orang berasal dari kota tua namanya Ur kotanya di Babilonia dulu, di Irak sana. Karena orang Irak tentu dia tidak berbicara dalam bahasa Arab. Nabi Ibrahim kemudian bersama istrinya namanya Sarah pindah karena diusir juga oleh negaranya, dia menuju Haran ya, atau menuju Palestina kalau zaman sekarang, untuk menyebarkan dakwah ke Palestina sana. Akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui, di Mesir nanti ada kisah yang menarik ya. Di Mesir dia bertemu dengan raja yang sangat kurang ajar karena setiap melihat perempuan cantik, sang raja itu mesti meminta untuk agar perempuan itu menjadi istrinya. Kecuali jika perempuan itu adalah saudara dari orang tersebut. Tapi kalau istri suruh nyerai. Karena ikatan istri dianggap sebagai ikatan yang kapan saja bisa diputuskan. Sementara ikatan persaudaraan, darah, ya, kakak adik, itu tidak bisa diputuskan. Karena dia darah. Sementara pernikahan itu ikatan karena akad nikah. Jadi kapan saja bisa diputuskan. Jadi raja ini kalau ada orang cantik terus ditanya, ini tidak ada saudaranya di sini, terus ini hanyalah istrinya si A, maka mesti disuruh memisahkan dan kemudian dia akan diambil. Yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak ada saudaranya Sarah, karena Sarah juga sendirian. Sarah satu-satunya perempuan yang mengimani Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi. Jadi di Babilonia saat itu, Nabi Ibrahim hanya diikuti oleh Sarah dan keponakannya namanya Lut alaihissalam. Nanti Nabi Lut diminta oleh Nabi Ibrahim, murid sekaligus keponakannya ini, untuk terus melakukan perjalanan berdakwah ke, kalau sekarang namanya Oman, ya, ke daerah yang nanti menjadi pusatnya LGBT, pusatnya orang homoseksual. Ya. Sementara Nabi Ibrahim menuju Palestina. Nah, sekarang Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang-orang oleh Raja Mesir itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Dulu ciri dari wanita itu kalau ciri wanita yang tidak terhormat atau wanita yang ya bukan terhormat, wanita yang budak atau wanita yang katakanlah bukan kelas atas, itu dia menggunakan telinganya ini dikasih anting-anting. Dan itu yang juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Waqilah, ya, ini sebagian cerita dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Sarah. Dan Sarah itu sangat cantik. Singkat ceritanya, maka Nabi Ibrahim berusaha untuk bagaimana agar sang raja tidak meminta Sarah, karena pasti Sarah akan diminta karena Sarah cantik. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim menyatakan Sarah adalah saudaraku. Nabi Ibrahim ini
kalau secara kalau kita lihat dari hukum Islam tidak ada salahnya. Kenapa? Karena setiap orang Islam itu adalah bersaudara. Jadi meskipun Nabi Ibrahim menganggap Sarah itu sebagai saudara, tetapi sesungguhnya tidak bisa dihukumi sebagai salah karena dalam pikiran Nabi Ibrahim dan dalam keyakinan Nabi Ibrahim saat itu adalah ini strategi. Karena Nabi Ibrahim menyatakan ini adalah saudariku fil Islam. Fiddin, ini saudara saya di dalam agama. Sama seperti kulolan jenengan semua, kita menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang mukmin adalah saudara. Ya. Singkat cerita terbebaslah Sarah, tapi bukan terbebas, meskipun Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Sarah itu adalah saudarinya, tapi karena terlalu cantik Sarah, maka sang raja tetap meminta Sarah. Maka terjadilah apa yang terjadi, malam itu hendak disetubuhi, tapi yang menarik berkat doanya Sarah, sang Raja Mesir itu lemes, loyo, tidak bisa mendekati Sarah. Maka dia seperti orang stroke. Maka dia kemudian minta maaf agar didoakan oleh Sarah dan agar dia bisa sehat kembali. Sarah berdoa, sehat kembali. Tapi belum selesai, esok hari mau dilakukan lagi. Malam didatangi lagi, stroke menimpa lagi, nangis-nangis dia minta didoakan oleh Sarah, Sarah mendoakan. Ya, singkat cerita, sampai yang ketiga dia benar berjanji, kata dia, asal engkau doakan, kata Sarah, asal engkau bebaskan aku doakan. Dan dia didoakan, sembuh, kemudian sebagai terima kasihnya, Sarah kemudian dihadiahi Hajar. Hajar adalah sebenarnya juga perempuan istimewa karena dia perempuan yang juga hendak dijadikan istri juga oleh Raja Mesir. Akan tetapi Hajar itu juga dilindungi oleh Allah SWT. Setiap mau didekati oleh Raja Mesir, maka si Raja Mesir, si Fir'aunnya itu juga stroke, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Sehingga ketika Sarah mengalami hal yang sama, dia mengalami yang sama ketika hendak mendatangi Sarah, apa yang diingat oleh si raja? Dia seperti Hajar. Karena itu daripada nyumpeki ada di Mesir, silakan sajalah bawa Hajar ini sebagai pembantumu. Nah, karena pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah itu lama tidak mendapatkan anak, inisiatif Sarah kemudian meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Hajar. Menikahlah, dan yang menarik kemudian lahirlah bayi yang bernama Ismail alaihissalam. Tetapi sekali lagi ya, kita tidak bisa memenangkan riwayat di atas Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memindahkan Hajar dan Ismail di masa menyusui itu pindah ke Makkah nanti, ya, pindah ke Makkah tadi. Oke. Singkatnya begini. Kalau kita baca riwayat, sebenarnya ini gini ya, hukum Allah itu selalu juga punya konteks, tentu saja. Jadi kenapa Allah meminta Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan anaknya di Makkah? Kalau kita hanya sebatas membaca riwayat, satu-satunya alasan adalah, ya, kalau kita tidak baca Al-Quran, membaca berbagai riwayat itu, alasannya hanyalah karena Sarah cemburu. Dan karena sangat cemburu, maka demi kebaikan bersama, maka Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ismail ke Makkah. Ya. Tetapi sekali lagi, kalau kita hubungkan dengan Al-Quran, bukan hanya itu, dan justru itu tidak muncul di dalam Al-Quranul Karim. Alasannya nanti kalau kita renungkan adalah karena Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain sejak lama. Karena nanti Nabi terakhir itu lahir di Makkah, dan akan nanti tugas Nabi Ibrahim dan Ismail adalah menegakkan kembali fondasinya Ka'bah yang telah roboh dan seterusnya. Ada tujuan yang jauh lebih mulia dari sekedar menuruti rasa cemburunya istri pertamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu maksud saya.
Jadi kalau kita membaca berbagai riwayat, tentu saja karena kajian dalam sirah itu tidak seketat kalau kita mengkaji jangankan Quran ya, mengkaji hadis. Karena itu, tetapi tetap boleh digunakan sebagai cara kita menganalisa. Ya, tapi sekali lagi, saya termasuk yang tidak terlalu menyetujui jika alasan kepindahan Nabi Ibrahim alaihissalam memindahkan Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam karena alasan cemburunya saja. Mungkin cemburu salah satu alasan, tapi bukan itu. Sama harus kita pahami seperti kenapa Nabi Adam turun ke dunia. Bukan karena makan buah khuldi, sebagaimana agama Nasrani meyakini. Dalam Islam, di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan itu. Penjelasannya dalam Al-Quran adalah karena memang Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Hanya kebetulan memang sababiahnya begitu. Tapi bukan karena buah khuldi, andai Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, tetap Nabi Adam akan turun ke bumi. Karena itu kita tidak bisa menyebut itu sebagai cause and effect, ya, sebab dan akibat. Oke. Kenapa saya mulai agak panjang dari Nabi Ibrahim? Karena ketika Nabi Hajar dan Ismail nanti, ya, Ibu Hajar dan Ismail alaihissalam itu ke Bakkah, dulu namanya Bakkah, ya, Bakkah bukan Makkah dulu awalnya. Bakkah, Al-Quran menggambarkan Bakkah itu sebagai wadin ghairi dzi zar'in. Dzi zar'in, kata Al-Quran Karim. Sebagai lembah yang tidak ada tanaman. Kalau tidak ada tanaman, artinya tidak ada air. Kalau tidak ada tanaman, artinya tidak ada hewan. Kalau tidak ada hewan dan tanaman dan air, artinya tidak ada manusia. Jadi yang menarik, kalau kita petakan tadi, orang Makkah itu, orang Arab itu, yang Arab Abaidah sudah nggak ada. Ya sudah jauh, ini nggak ada lagi. Hanya tersisa. Nanti dari Arab Baidah itu, salah satu suku yang sangat terkenal, kalau jenengan masih ingat, itu salah satunya adalah suku Nabatian. Ya. Nabati kalau saya tidak keliru, Nabati kayak Kalsia, Nabatian, Nabati kalau saya tidak keliru, Nabatian. Nah, Nabati ini nanti sangat hebat sekali sampai melahirkan atau biasanya disebut dengan Nabatian tribe, ya, atau people. Ini yang melahirkan Petra di Oman, ya, di Jordan. Di Jordan, yang bangunan gunung-gunung yang bikin rumah dengan indah dan seterusnya, yang nanti juga muncul di Madinah bagian selatan karena dua suku ini kemudian satu lari ke Jordan sana, sebagian lari ke Madinah, maksudnya bukan lari ya, menetap di sana, dan saking hebatnya mereka kita masih dapat lihat bangunan-bangunan mereka, ya, yang sampai detik hari ini kita terkagum-kagum bagaimana zaman saat itu orang bisa membuat rumah di gunung, ya, gunungnya yang dirubah. Itu dari Nabatian tribe, itu dari Arab Baidah. Ini sudah tidak ada, di masa Nabi sudah tidak ada. Oke, habis itu, lah Ustadz yang di Arab, yang Qahtan bagaimana? Qahtan dan Adnan, ya, pada saat itu pun ini belum tercipta, karena nanti yang dari Adnan, ya, nanti setelah Nabi Ismail alaihissalam, ya, saya ini hanya menceritakan, dan nanti orang Arab itu semuanya dari sini nih, ya, either Qahtan atau yang Adnan, tapi yang sini nggak ada, terus lama nggak ada orang, begitu ke Bakkah kosong. Masya Allah ya. Jadi sebagian menceritakan orang-orang Arab yang Aribah, ya, yang dari Yaman ini, yang Qahtaniyah, itu sebenarnya sudah berada di, ya, dekat-dekat Mekah lah. Saya tidak tahu berapa jauhnya, mungkin katakanlah seperti di Taif dan segala macamnya. Mereka sudah, tapi tidak ada yang berada di Mekah dan sekitarnya itu. Nggak ada yang ke sana. Oke, singkat cerita, sebagaimana kita ketahui bersama apa yang terjadi,
Hajar, Ismail, Bakkah, Wadi Ghori Dizar'in, ya di tempat yang tidak ada rumputnya ini, sampai kemudian saya tidak cerita detail, muncullah Zam-Zam. Oke. Karena muncul Zam-Zam, muncullah kehidupan, karena berarti kalau ada air, ada kehidupan, ya, ada kehidupan. Karena ada kehidupan, orang-orang dari, nah ini Adnan sama Kohton ini, nanti yang melahirkan Adnan sama Kohton ini ke sini. Dari mana? Dari sini sebenarnya. Sebagian ada menyatakan dari Yaman, ya, terutama dari suku Jurhum, ya, dari suku Jurhum. Dia minta izin tinggal di sana dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, nanti suku Jurhum ini menikah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dan inilah nanti yang melahirkan orang Arab Adnan. Ya. Jadi nanti orang Arab ada dua. Jadi orang Arab yang Nabi Ismail menikah dengan orang Jurhum, yang Yaman ini, ya, melahirkan orang-orang Arab yang belakangnya biasa dikasih Adnan. Ya, ini keturunan Rasul, saya lupa, ke-20 atau berapa kalau diurut ke atas. Ya. Nabi Muhammad bin Abdullah terus, Abdul Muttalib, Abdul Manaf, terus ke atas, ya. Itu 20 atau berapa, sampai ke Adnan. Sampai ke Adnan. Dan terus ke atasnya sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Oke. Jadi inilah riwayat orang Arab Adnan. Orang Arab. Yang kemudian Nabi Ismail kemudian juga berbicara berbahasa Arab. Karena itu disebut dengan musta'ribah. Karena mereka belajar bahasa Arab. Karena asalnya mereka bukan berbahasa Arab. Ya. Maka tinggallah orang Arab di sana. Itu secara komunitas. Maka Zam-Zam ada, air ada, maka kemudian tentu saja menjadi lokasi manusia kemudian di sana. Terus Ka'bah ditemukan singkatnya dan seterusnya. Itu pemetaannya secara mudah, ya, tidak secara detail. Sekarang saya ingin memperlihatkan agama pada saat sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di kota Makkah pada saat itu. Oke. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdakwah di sana, ya tentu saja kemudian sampai Ka'bah didirikan dan segala macam, sangat vital posisi Nabi Ibrahim dan Ismail di Makkah pada saat itu. Ya. Karena itu kemudian sepanjang masih ada Nabi Ibrahim dan Ismail saat itu, maka kehidupan kota Makkah mungkin kalau sekarang seperti Yerusalem menjadi kota santri. Ya. Semua hukum Allah ditegakkan, haji dan segala macamnya lah, Mas, bagus. Tapi kemudian meninggallah Nabi Ibrahim, meninggallah Nabi Ismail, sampai ribuan tahun lamanya orang Arab tidak memiliki nabi. Ini yang menarik, ya. Jadi kalau kita pikirkan putranya Nabi Ibrahim ini, kalau kita pikirkan, ya, Nabi Ibrahim itu berputra dua. Yang pertama Ismail, oke. Setelah Nabi Ismail mati, wafat, ya, Nabi Ismail wafat, ini kosong, tidak ada keturunan Nabi Ismail yang jadi nabi. Ini terus tidak ada, lama ribuan tahun, baru nanti ada Nabi Muhammad SAW. Oke. Sementara pada Nabi Ishak alaihissalam yang tinggal di Palestina, itu mati diganti. Mati diganti lagi. Jadi diganti terus. Ini ada terus nabinya, ya. Sampai yang terakhir kita tahu Nabi Musa alaihissalam, terus digantikan Nabi Isa alaihissalam, baru stop. Itu untuk bedanya kalau kita bedakan, ini sudah stop sekarang, tidak ada nabi. Ini yang kita sebut dengan Bani Israel, ya. Jadi yang menarik, bayangkan sekarang masa fatrohnya, masa ketiadaan Nabi, sejak Nabi Ismail, orang Arab itu sekarang sudah tidak punya Nabi sama sekali. Maka yang menarik, tidak ada orang yang secara umum masyarakatnya itu sudah kehilangan ajaran agama Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan Hanafiyah namanya. Ya. Jadi saya ingin melihatkan ini, sementara yang di sini masih kuat karena itu di sini agamanya Nasrani. Ya, yaitu Islam dulu saat itu sebelum Nabi Muhammad datang namanya Nasrani di sini disebut. Ini agamanya Nabi Ismail dan Ibrahim itu oleh orang Arab saat itu disebut dengan Hanafiyah. Ya, oke.
Sekarang saya lanjutin. Tetapi meskipun demikian, kalau kita perlihatkan sisa-sisa pengaruh dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan ajaran Nabi Ismail alaihissalam terhadap orang Arab masih kelihatan, meskipun sudah ribuan tahun. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya orang Arab itu sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi ini ya, sampai dari dulu tetap menganggap Mekah itu sebagai kota suci. Karena itu orang Arab dulu, bukan Nabi Muhammad yang berikan nama, Makkah itu memang disebut sebagai kota haram, ya. Makkah al-Haram itu memang sudah dari dulu. Bahkan orang Arab meskipun musyrik saat itu menganggap Makkah sebagai al-Haram. Ya, kalau kita umroh atau haji, orang taksi haram, haram, haram gitu. Maksudnya mau ke haram apa enggak? Ya, itu maksudnya al-Haram. Oke. Apa maksudnya disebut haram? Orang dulu itu kalau misalnya bunuh orang, kalau misalnya mencuri, kalau misalnya apa, dia akan dikejar untuk dibunuh atau untuk diapain lah. Begitu dia masuk ke Mekah, aman. Yang tadi mau membunuh, dia tidak berani lagi untuk membunuh. Yang tadi mau mukul, tidak berani lagi mukul. Seperti itu dulu. Jadi orang Quraisy dulu tetap menaruh respek bahwa Makkah adalah Al-Haram. Dari mana itu dapatnya? Dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang masih tersisa pada orang-orang Arab pada saat itu. Ini yang digambarkan oleh Al-Quran. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Yang pertama. Yang kedua, mereka tetap menghormati Ka'bah. Ini yang menarik. Jadi mereka menghormati Makkah sebagai kota haram. Yang kedua, mereka menghormati Ka'bah. Ya, karena itu mereka tetap karena itu meskipun mereka memasang berhala-berhala, tapi dia tetap menganggap Ka'bah itu paling hebatnya. Cuman karena dia merasa banyak dosa, tidak bisa langsung. Karena itu dia butuh berhala-berhala yang dia letakkan di sekitaran Ka'bah dan di dalam Ka'bah. Yang kedua, sisa dari ajaran Hanafiyah yang masih tersisa pada tradisinya orang Arab. Yang ketiga, mereka tetap meyakini 4 bulan haram yang mereka dilarang untuk berperang. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, mereka tidak berani. Oke, untuk perang dan segala macam. Dari mana ajaran itu? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, haji. Jadi orang Arab musyrik saat itu, meskipun dia tidak punya agama, ya, menyembahnya berhala, tetap dia melakukan haji. Tawafnya dia bugil, ya. Makanya menarik. Nabi Muhammad sebagaimana diceritakan dalam hadis Imam Muslim, itu menarik. Ada orang Quraisy, ya, non-Muslim, ya, tentu saja dia bertalbiyah dengan talbiyahnya orang syirik. Kata dia, labbaika la syarika lak, aku datang menemuimu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu. Padahal mereka punya patung-patung yang digunakan untuk sebagai sekutunya Allah. Nabi Muhammad menyatakan, wailakum qad, celaka kalian, cukuplah, enggak usah diterusin omongan begitu itu. Dia apa? Orang Quraisy itu menyatakan apa? Illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang memang itu layak untukmu. Tamlikuhu, tapi meskipun demikian engkau yang menguasainya, wa ma malak, dan dia tidak bisa menguasaimu. Itu yang menarik. Jadi ada sisa-sisa tauhid meskipun demikian kalau kita perhatikan ya. Jadi sisa-sisa ini. Nah, yang menarik kemudian ada banyak ilmuwan hari ini, apalagi teman-teman yang agak liberal, itu melihat bahwa Nabi Muhammad SAW itu ngikutin kebudayaannya orang musyrik. Padahal dengan cara yang sama kita bisa menyatakan sebenarnya Nabi Muhammad tidak ngikutin berbagai tradisinya orang musyrik, tapi dia membenarkan lagi, ya, bahkan merefresh, mempurifikasi, ya, mengembalikan lagi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang itu merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan tergantung perspektifnya. Orang barat, kalau orang barat sih saya wajar-wajar saja. Bagi orang barat ya itu Nabi Muhammad itu mencampur aduk lah antara tradisinya Kristen, tradisinya orang Arab, ya. Tapi kalau kita lihat sejarah, enggak. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nabi itu bukan mensetujui, tapi memang itulah tradisi-tradisi yang sudah ada sejak Nabi
Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad cuma menegakkan kembali, ya, tidak menyalahkan. Memang itu bersesuaian seperti menghormati Ka'bah, Makkah sebagai tanah haram, ya 4 bulan sebagai bulan yang suci, haji dan seterusnya. Ya, termasuk nanti banyak tradisi yang lain. Ini yang menarik kalau kita pikirkan. Jadi kita harus lurus mensikapi itu bahwa bukan Nabi Muhammad ngikutin culture sebenarnya kalau kita pikirkan dari situ. Oke. Yang menarik kemudian bagaimana bisa Nabi Ibrahim dulu serta Nabi Ismail itu kan mengajarkan tauhid. Kok bisa kemudian gimana ceritanya? Kok ada berhala di Makkah itu? Padahal justru Ka'bah itu simbol dari tauhid itu sendiri. Karena Tuhan itu satu, makanya ada destinasinya yang satu, tidak ada dua. Semua orang di seluruh dunia menuju ke satu titik, yaitu Ka'bah. Untuk menunjukkan ukhuwah, kesatuan, menunjukkan Tuhan yang satu, umat yang satu, Quran yang satu, dan seterusnya. Lah, bagaimana ceritanya kok muncul berhala di Makkah? Nah, ini kalau kita telusuri sejarahnya, ini menarik karena nanti sebenarnya ini bermula dari orang yang bernama Al-Khawlani, nanti Amir bin Luhai Al-Khawlani, ya, yang sebagai pemimpin Bani Haulan, ya, ini yang kalau kita Al-Khawzai. Oke. Kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan, ya, bagaimana kemudian dari tauhid itu bisa berubah menjadi paganisme. Dari tauhid bisa berubah menjadi penyembahan terhadap berhala. Nanti ini penting untuk kita pikirkan kemudian, ya. Bayangin ini Mekah yang sudah ada 2 nabi, bahkan Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, ya. Tapi seiring dengan waktu berubah semuanya. Al-Quran merekam misalnya kesyirikan yang ada di kota Mekah pada saat itu. Kata Allah, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa aktsaruhum la yaqilun. Ma ja'alallah, tidaklah Allah yang membuat, yang bikin min bahiratin wala saibatin, bikin bahirah, bikin saibah, bikin wasilah, bikin ham. Itu enggak ada yang semuanya dari Allah itu. Siapa itu? Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Akan tapi orang-orang kafir, ya, yang bikin-bikin kemudian diatasnamakan kepada Allah. Dusta terhadap Allah SWT. Wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan dari mereka enggak punya akal. Ibarat kalau omong kasar itu goblok, nggak bisa mikir, nggak gunain akal sehatnya. Karena itu Al-Quran menyatakan layak kilun. Kenapa sih? Karena mereka punya, lihat, dia punya 4. Satu namanya bahira. Bahira itu unta betina yang air susunya dihadiahkan untuk berhala-berhala. Dan nggak boleh diminum oleh siapapun saja. Jadi dia diambil air susunya, khusus kemudian dikasihkan minum kepada berhala-berhala itu, dia ngedusi berhalanya. Ya. Menarik, ini sudah sangat jauh kalau kita pikirkan dari tauhid tadi yang diajarkan Nabi Ibrahim, kok bisa kayak begini itu. Ya, 1 bahiro, 2 namanya saibah. Saibah itu unta betina yang mereka lepaskan. Dan tidak boleh diapa-apain, tidak boleh dilarang, tidak boleh dikasih muatan, ya, dibiarkan begitu saja karena dianggap itu unta betina yang disacrifice-kan untuk patung-patung tersebut. Namanya saibah. Wasilah adalah unta betina yang sewaktu melahirkan anak unta pertama kalinya, betina, setelah ia beranak lagi secara kembar, yang kedua-duanya betina, induk unta itu dibiarkan terlepas juga. Ya. Yang terakhir namanya ham. Ham itu unta bejantan yang dipekerjakan dalam masa yang telah ditentukan. Dan jika masanya telah habis, lalu mereka memberikan bebas demi untuk berhala-berhala itu tersebut, namanya ham. Nah, kalau kita mudahkan, ini cara orang Arab mengkeramatkan unta-unta karena dia gunakan untuk berhala-berhala tersebut. Ya, jadi nanti ada kemiripan kalau kita pikirkan dengan orang Hindu misalnya ke sapi, orang Arab dulu
Ada unta-unta yang mereka biarkan. Ya, namanya Bahirah, Saibah, Wasilah, sama Ha. Lah, bagaimana kok bisa begini ceritanya orang Arab itu? Anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Kenapa bisa berubah kayak begitu? Lah, ceritanya adalah ada orang namanya Amr bin Luhai. Namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini menarik. Amr bin Luhai ini kenapa nanti kok jadi bisa merubah tradisinya orang Quraisy, ya, dari orang yang bertauhid kok bisa menjadi kemudian menjadi orang yang syirik, karena orangnya sangat baik Amr bin Luhai. Amr bin Luhai satu, dia pemimpin. Sekali lagi, dia pemimpin suku Al-Khuzai, suku Khuzai, itu pemimpinnya adalah dia. Yang pertama. Yang kedua, orangnya sangat baik, dermawan sekali dia. Misalnya diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, kata dia, annahu rubbama, dia ini kadang-kadang, Amr bin Luhai ini, kalau musim haji, dzabiha ayyamal haji, ya, dia memotong unta, ya, pada musim haji, 10.000 unta. Mari kita bayangin. Dia motong 10.000 unta karena salah satu orang Arab itu yang mereka merasa bangga adalah karena di musim haji mereka yang taking care orang-orang yang datang haji itu, yang ngasih makan, ngasih minum, ngasih shelter, ngasih tempat tinggal, semuanya itu orang Arab. Jadi dari mana-mana itu, dari seluruh luar negeri datang, ya, itu semuanya yang mengentertain adalah orang Arab. Dan itu salah satu kebanggaan orang Arab. Kenapa? Karena memberikan makanan, minuman bagi orang-orang yang haji. Jadi tidak aneh kalau kita umroh atau haji, kita dapati orang Arab yang dengan mudahnya dia ngasih, Masya Allah, mobilnya dipenuhi dengan macam-macam ya, buah, minuman, dengan gratis, halal, brother, misalnya. Ya. Karena itu, memang tradisinya begitu. Lah, dulu Amr bin Luhai ini nggak karu-karuan dermawannya. Bayangin di musim haji 10.000 ekor unta dia sembelih. Belum cukup, wakasa asyrota alafin. Ya, dan dia juga ngasih pakaian 1000 lagi. Masya Allah. Ya, fi kulli sana. Dan setiap tahun ngapain dia? Yutaimul Arab, ngasih makan semua orang Arab. Orang-orang Arab yang enggak punya, yang enggak itu suruh kasih makan sama dia. Wa yahisu lahumul hais. Dan dia bikin hais, ya, kurma yang campur dengan tepung, ya, bisamin wal asr, dicampur apa lagi? Dicampur dengan minyak samin, dicampur dengan madu, Masya Allah. Kalau sekarang itu makanan sing top lah itu, ya. Ini yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa begitu dermawannya dia, sehingga dia mendapatkan respek di masyarakat itu. Selain dia pemimpin suku, ya, secara politik memang dia sudah punya status. Yang kedua, dia memang orangnya sangat baik. Nah, tetapi kita tahu semuanya, semenjak tidak adanya Nabi Ismail, tidak adanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Makkah itu turun dari semuanya. Kekuatan ekonominya, kekuatan politiknya, semuanya lah. Turun. Tidak ada perkembangan di Makkah. Sementara kalau kita lihat Persia, kalau kita lihat Romawi saat itu, menjulang tinggi. Nah, maka suatu hari karena orang Arab ini berdagang, Amr bin Luhai ini daganglah ke Syria. Kita tahu bersama, Syria itu adalah salah satu pusat agama Kristen. Berupa kerajaan, megah, ibarat sekarang gedungnya tinggi-tinggi, ya kayak ke Amerika lah kira-kira, atau kayak ke Eropa lah. Atau kayak orang Lamongan pergi ke Singapura lah, kira-kira begitulah, ya. Maka yang menarik, begitu dia ke Syria, dia dapati ketakjuban itu. Culture-nya baik, gedung-gedungnya tinggi, ekonominya bagus dan segala macamnya. Nah, terus kemudian apa? Dia melihat kenapa ya Syria ini kok bisa bagus. Maka Amr bin Luhai ini kemudian bertanya kepada orang-orang di sana itu. Tanyanya, kalian ini nyembah apa? Kok bisa begini itu? Lah, baru kemudian karena mereka ini dikuasai siapa? Amalik. Yang nanti Amalik ini menjadi musuhnya orang-orang Yahudi. Ya.
Jadi, sudah tinggi sekali Syria saat itu. Wahum ya'budunal asnam. Mereka ini menyembah patung-patung. Ya, karena orang Romawi itu dulu tidak kenal agama, memang. Orang Romawi tidak kenal agama. Ya, karena itu dia agamanya bintang-bintang dan segala macamnya itu. Oke. Maka yang menarik, begitu dia ngeliat, karena sama lah, kita ini kadang-kadang cepat takjub dan menyangka itulah yang membuat kemajuannya. Maka pesanlah Amr bin Luhai ini membawa patung-patung itu ke Mekah. Maka begitu dia ke Mekah, dia minta orang-orang itu sekarang untuk apa? Untuk menempatkan patung-patung itu di sekitaran Ka'bah agar dia bisa memujanya dan menyembahnya. Kenapa? Karena dia cerita, itu di Syria bisa maju karena begitu. Nah, begitulah ceritanya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa mereka kok bisa diterima? Kenapa omongan Amr bin Luhai, padahal orang Arab itu dulu tidak kenal patung. Orang Arab taunya tauhid. Ya, kenapa bisa berubah? Satu lagi itu. Satu, yang ngomong ini orang terpandang. Bukan hanya kuat secara politik, memang dia baik secara perilaku. Karena itu orang-orang iyalah, tidak enak mau tidak taat, tidak enak mau tidak nurut ya kan? Orangnya baik, ngasih makan dan segala macamnya. Nah, akhirnya diikutilah. Bahkan kalau kita baca riwayat nanti menarik. Bahkan setan itu yang menginspirasi dalam mimpi Amr bin Luhai. Sehingga nanti 5 nama-nama patung-patung di zamannya Nabi Nuh itu bisa diinspirasikan kepada Amr bin Luhai. Masya Allah. Dan inilah yang menjadi kerusakan di Makkah saat itu. Gara-gara satu orang ini. Kemudian beranak pinak, idenya makin besar. Dan kemudian sebagaimana kita ketahui sampai ada berapa? 360 berhala di Ka'bah. Masya Allah. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, kata Rasulullah SAW, walaqad ra'aitu jahannam. Kata Rasulullah. Ya, pada suatu saat Rasulullah sholat, kemudian mundur. Pak sahabat bingung, kenapa Rasulullah kok mundur ini? Kata Rasulullah, sungguh aku diperlihatkan oleh Allah. Yahtimu ba'duha ba'don. Ya, aku melihat neraka jahanam yang apinya itu menghantam satu sama lain. Hina ra'aitumuni ta'akhartu. Ya, kata Rasulullah SAW. Ketika aku melihatnya itu, maka kemudian apa? Aku mundur. Ra'aitumuni ta'akhartu wa ra'aitu fiha, dan kemudian aku melihat di dalamnya ada siapa? Aku melihat di dalamnya adalah Amr bin Luhai. Ada Amr bin Luhai di dalam neraka. Wa huwa alladhi sayyaba sawaib. Dia adalah orang yang telah mengkeramatkan unta-unta itu, sawaib tadi. Ya. Ra'aitu Amr bin Amir al-Khuzai, kata Rasulullah SAW. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai. Yajurru qusbahu finnar. Menyeret ususnya dalam neraka. Karena dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta. Ada lagi misalnya, dalam hadis disebutkan, Imam Ahmad, kata dia, aku melihat Luhai bin Amr menyeret ususnya dalam neraka. Ya. Dan wajahnya mirip dengan Ma'bad bin Aqsam, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Nabi menceritakan hadis Isra Mi'raj ya, waktu dilihatkan neraka, dia melihat di dalam neraka ada Luhai bin Amr, nyeret ususnya. Dan kata dia wajahnya mirip Ma'bad bin Aqsam. Karena Rasul menganggap bahwa wajahnya Amr bin Luhai ini mirip dengan Ma'bad bin Aqsam. Ma'bad bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata dia, wahai Rasulullah, apakah dikhawatirkan orang yang mirip dengan dia adalah nenek moyangku ya? Kata Rasulullah, lah. Ya, karena dia adalah keturunannya Amr bin Luhai. Ya, karena dia takut nanti lah itu keturunannya ya apa dan segala macamnya. Qala la anta mu'min wa huwa kafir. Kata Rasulullah, enggak, kamu itu orang iman, sementara dia orang kafir. Wa kana Luhai awwalu man hamalal Arab ala ibadatil asnam. Adapun Luhai adalah orang pertama yang membawa orang Arab menyembah berhala, berjaran berhala. Nah, sekarang kita lihat kenapa ya ada satu orang bisa merubah satu kota menjadi kufur.
satu kota menjadi syirik. Satu, yang pertama adalah inferiority complex. Karena perasaan inferior. Sama lah, orang Islam ke Eropa, terus inferior dia. Waduh gini ya. Terus sama masih ingat Kemal Atatürk. Begitu dia pergi ke Perancis, ya pergi ke, dia ngeliat maju sekali ini, Turki kok ini begini. Makanya dia ngapain? Kemudian dirubah semuanya dan dianggap bahwa yang bikin maju adalah meninggalkan agama sekuler dan kemudian Turki disekulerkan oleh Kemal Atatürk. Kenapa? Sebenarnya karena inferiority complex. Dan itu cara yang salah kalau kita ingin mengembangkan masyarakat. Ya, karena tidak begitu caranya. Ini instan saja maunya. Satu. Yang kedua, Amr bin Luhai adalah orang yang berpengaruh kepada umatnya, kepada kaumnya, sehingga susah untuk tidak diikutin. Ya, susah untuk tidak diikutin. Yang ketiga, karena ada jeda waktu yang kira-kira 2000 tahun antara Amr bin Luhai dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini bahayanya ya. Kalau kita sudah tidak ada ulamanya, tidak ada pewaris nabinya, agama ini bisa hilang. Karena itu yang penting untuk kita pikirkan adalah kita ini juga harus mikirin keberlangsungan agama ini. Ya. Lah terus kalau tidak ada yang mikir, kalau semua orang mikir dunia semuanya, tidak ada yang belajar tafsir, tidak ada yang belajar hadis, tidak ada yang menjaga agama ini, tidak ada yang mikirin Al-Qur'anul Karim misalnya. Terus siapa yang mau mikir? Kalau bukan kita. Karena itu bagi kita misalnya yang dikurani anak 4, anak 5, harus adalah niatan dalam hati kita ini sebagian anak-anak kita yang memang kita jadikan dia memahami agama dengan baik agar dia bisa menjaga agama ini. Karena kalau tidak ada nanti yang mewarisi Nabi, yang mewarisi ulama-ulama, habis agama ini. Seperti apa? Seperti yang terjadi pada orang Arab. 2000 tahun ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sampai riwayat kepada kita hanya ada 5 orang Arab yang masih mengikuti Hanafiyah, tokohnya ya. Nanti diikutin, tapi mereka juga minim pengetahuannya. Karena itu misalnya keluarganya Khadijah itu tidak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah berhala. Ya. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada penerus ya, yang mengokohkan agama ini, ya tinggal tunggu saatnya saja seperti yang terjadi pada orang Arab. Seperti yang terjadi orang Arab. Ya, sampai 2000 tahun kemudian, ya hancur semuanya, kemudian tidak tahu. Yang tersisanya itu aja, ngurmatin Mekah, ngurmatin Ka'bah, tapi caranya sudah ngawur. Tawaf pakai bugil, ya. Dia merasa bahwa tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah, harus pakai berhala. Berhalanya bahkan kemudian, dia nyembelih kambing, darahnya diusapkan, dikasih susu onta, dan segala macamnya lah kalau kita pikirkan. Ya. Ini yang apalagi misalnya yang dilakukan, lihat, karena ketiadaan pewaris Nabi ini ya, maka macam-macam orang Arab itu. Lihat tindakan-tindakan kesyirikan yang mereka lakukan. Orang Arab itu kalau dia keluar dari Arab dulu, misalnya mau berdagang pakai karavan besar, agar mereka itu aman, terus merasa bahwa nanti akan ditolong oleh Tuhan, dia ngambil, mencongkel batu Ka'bah. Jadi dia ngambil ya, batu Ka'bah di bawah dalam perjalanan itu. Karena dianggap sebagai apa? Penyelamat. Sikep kalau zaman sekarang. Ya. Jadi itu tradisinya orang Arab dulu. Yang kedua, dia juga yang menarik punya Tuhan-Tuhan atau sekutu-sekutunya Tuhan berupa apa? Batu-batu. Yang menarik, semakin kalau batunya itu bagus, wah dia ganti lagi Tuhannya. Maka banyak orang Arab yang mencari, kalau ketemu batu yang bagus, yang berbeda, wah itu dia sembah. Dia nyembah batu-batu karena dianggap sebagai perantara kepada Tuhan. Yang menarik lagi, orang Arab itu ada kisah namanya Naila dan Asaf. Naila dan Asaf ini menarik. Kalau kita seperti Laila Majnun atau seperti Julio saya lupa kalau di barat itu Romeo dan Juliet. Romeo and Juliet. Naila dan Asaf ini menarik. Dulu ceritanya Naila dan Asaf ini saling mencintai, tapi tidak disetujui. Dan dia bingung bagaimana cara bisa bertemu. Karena orang Arab itu menghormati Ka'bah dan menghormati
Makkah, maka dia kalau ketemu di dalam Ka'bah. Lah, sebagian menyatakan dia bahkan bercinta di dalam Ka'bah. Naila dan Asaf ini. Maka Allah menghukum dengan ketakutan. Dia keluar dari Ka'bah itu ketakutan dia. Tapi yang menarik, orang-orang justru memuliakan dia karena ketakutannya itu. Sehingga kemudian setelah mati, Naila dan Asaf ini ada cerita memang yang enggak tahu sampai seberapa kuat kebenarannya. Katanya Naila dan Asaf ini nanti berubah jadi batu. Tapi saya enggak terlalu mempercayai riwayat ini. Yang jelas nanti Naila dan Asaf itu kemudian diusir, ya maksudnya dikeluarkan dan bukan diusir, diletakkan di yang sekarang menjadi Safa dan Marwah. Ya, jadi dijauhkan dia itu. Satu diletakkan di Safa, satu diletakkan di Marwah. Lah orang Arab dulu kalau sa'i selalu mengusap-usap batu sebagai simbol tempatnya Naila sama simbol tempatnya Asaf. Karena kemudian dianggap sebagai berhala dua orang ini. Nah, untuk mendapatkan apalah, keturunan lah, mendapatkan apalah. Maka orang kalau tawaf dulu, kalau orang sa'i, dia ngusap-ngusap batu Naila sama batu Asaf. Itulah yang kemudian membuat orang-orang Islam kalau mau melakukan sa'i, dia nggak suka. Dia kepingin menghindari sa'i. Karena sa'i itu identik dengan ngusap dua berhala itu, yaitu Naila dan Asaf. Karena itu nanti turun ayat Al-Qur'anul Karim yang menyatakan la junaha itu, ya, yang menyatakan tentang sa'i, ya, tidak apa-apa bahwa sekarang sa'i karena sudah tidak ada nilai kesyirikannya lagi. Ya, apa inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita ila akhirih itu sebagaimana Al-Qur'an menjelaskannya. Yang lain lagi apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi pada saat itu. Ada 360 sekali lagi ya berhala di sekitar Ka'bah dengan berbagai model dan bentuk. Masya Allah, ada yang bentuk manusia utuh, ada yang bentuk hewan, ada yang bentuk separuh manusia, macam-macam. Ya, 360. Dan orang Arab itu juga meyakini bahwa Allah itu memiliki anak perempuan. Kenapa? Karena mereka nggak suka dengan anak perempuan. Jadi dia sukanya anak laki-laki. Karena itu kalau anak perempuan, nah miliknya Allah sajalah. Yang menarik Tuhan itu punya anak perempuan kata dia. Dan mereka menyembah yaitu malaikat-malaikat. Dan mereka menyembah malaikat-malaikat itu karena malaikat dianggap sebagai banatullah kalau dalam Al-Quran. Ya, dianggap sebagai anak perempuannya Tuhan. Masya Allah. Ya. Itu kisah-kisahnya. Apakah Arab saat itu setelah ditinggal Nabi Ibrahim, ya sudah berubah total gara-gara satu orang? Jadi kalau kita melihat satu, karena tidak ada yang mewarisi agama. Yang kedua, ada orang yang sangat berpengaruh baik, makanya ini sangat hati-hati. Kalau ada orang yang baik berpengaruh, itu kalau dia merusak, itu cepat sekali merusaknya masyarakat. Seperti yang terjadi pada orang Arab, karena ada Amr bin Luhai al-Khuzai. Nah, begitu masifnya sampai kayak begitu. Lah, terus agama sisa-sisa dari Nabi Ibrahim apa memang tidak ada? Yang sampai ke kita tidak banyak. Tidak banyak. Hanya ada 5 tokoh yang paling besar sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi. Meskipun kita dapati Khadijah tidak nyembah berhala, Nabi Muhammad tidak nyembah berhala, dan yang lain-lain. Tapi tidak banyak. Misalnya ya, ada 5 tokoh yang paling kita kenal di dalam sejarah. Yang pertama namanya Qus ibn Sa'idah dari Banu Iyad. Suatu hari setelah kira-kira Rasulullah SAW ini diangkat jadi Nabi, ini sudah tahun ke-9 Hijriah, Banu Iyad itu masuk Islam. Dulu salah satu mbahnya mereka dari Banu Iyad itu namanya Qus bin Sa'idah. Rasulullah SAW ketika tahu ini adalah Bani Iyad atau Banu Iyad yang masuk Islam, Rasul bertanya kepada Banu Iyad itu. Kata dia, di mana Mbah Qus bin Sa'idah itu? Kata Rasulullah SAW. Mereka berkata, sampun meninggal ya Rasulullah SAW. Kata dia, saya masih ingat dulu dia menaiki unta merah. Dulu unta merah itu unta yang sangat mahal. Ya. Kalau sekarang kayak mobil yang mahal. Ya. Saya ingat kata Rasulullah, dia dulu menaiki unta yang mahal. Ya, unta merah. Dan kemudian dia
nasehatin. Ketika Nabi belum diangkat jadi Nabi ini, kemudian Qus bin Ibn Sa'idah ini kemudian mendakwai orang-orang Quraisy saat itu. Kata Nabi Muhammad, kau masih ingat enggak apa kata-katanya Qus Ibn Sa'idah itu? Apa kata orang-orang kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh Qus bin Sa'idah, yang memang dia ini agamanya tidak mengikuti mayoritas orang Quraisy, karena dia masih menjaga agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya dia menyatakan, ya ayuhan nas, isma'u, kata dia, wahai manusia, dengarkan dan pahamilah. Ya, kalau kamu mendengarkan sesuatu dariku ini, maka kamu akan mendapatkan manfaatnya. Siapa yang hidup, pasti dia akan mati. Kata dia, innahu man 'asha mata, wa man mata fata. Siapa yang mati, dia akan meninggalkan semuanya. Wa kullu ma huwa atin ati, kata dia. Ya. Dan segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah dan pasti akan datang. Dan pasti akan datang. Seperti kematian yang juga pasti akan datang. Masya Allah kalau kita pikirkan. Kalimat-kalimat yang baik. Nah, dulu Rasulullah mengenal Qus bin Ibn Sa'idah ini saat Rasulullah masih muda. Beliau sudah berusia, Rasulullah usia 20 tahunan, Qus bin Sa'idah ini usia 80-90 tahun, sampun mbah-mbah. Sampun mbah-mbah. Nah, Rasulullah SAW itu senang dengan Qus bin ini. Ya, sehingga nanti ketika Rasulullah SAW sudah diangkat jadi Nabi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya tentang Qus bin Sa'idah, dan Nabi menyatakan beliau ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Waraqah bin Naufal bin Asad, ya. Waraqah yang dia jadi ayahnya Khadijah, namanya Khuwailid, ya. Khuwailid itu jadi adalah ayahnya Khadijah. Ya, jadi Waraqah bin Naufal bin Asad. Sementara Khadijah binti Khuwailid, Khuwailid itu juga anaknya Asad. Ya. Jadi Waraqah sama jadi yang menarik, nanti Waraqah ini adalah orang yang tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi nanti menarik ya. Yang keempat, Ubaidillah ibn Jahash. Ini juga Hanafiyah, Utsman bin Khuwairith, Zaid bin Amr bin Naufal. Saya tidak cerita banyak-banyak lah, agak cepat. Dan yang menarik, orang ini pernah bertemu semuanya jadi satu. Kelimanya ini, keempat orang ini mikir-mikir, kita ini ngelihat gimana ini orang Quraisy ini, tidak karu-karuan sudah. Dia jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Terus apa yang kita lakukan? Kesepakatan mereka, ayo kita cari agama yang benar. Jadi masing-masing kemudian meninggalkan Makkah. Hanya Waraqah bin Naufal yang bertahan. Waraqah kemudian mikir, mencari apa yang benar itu, dan sampailah dia menjadi orang Kristen, orang Nasrani. Karena itu, begitu Nabi Muhammad nanti mendapatkan wahyu, orang pertama ya yang mengimani Rasulullah SAW sebagai Nabi adalah Waraqah. Waraqah. Karena itu Waraqah itu dinilai sebagai orang Islam pertama kali, meskipun Nabi belum dakwah. Karena nanti dia berkata yang datang kepada Nabi adalah Jibril dan seterusnya dan seterusnya. Waraqah bin Naufal. Berbeda dengan yang lain-lain ada yang nasibnya baik, ada nasibnya yang tidak baik. Ya, misalnya, Masya Allah, ada yang nanti pindah ke Habasyah, tapi begitu sampai di Habasyah malah justru masuk Kristen dan dia mati dalam keadaan Kristen. Misalnya Ubaidillah ibn Jahash. Ini Muslim yang sangat baik awalnya, tapi pindah ke Nasrani sana dan menikah dengan Ummu Habibah, tapi singkatnya dia pindah ke Kristen. Begitu lama tidak lama pindah ke Kristen, dia meninggal dunia. Ummu Habibah pulang nanti dari hijrahnya ke Habasyah, nanti menjadi salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan seterusnya, ya. Itu beberapa orang-orang yang masih memegang agamanya Nabi Ibrahim. Tapi secara umum kita melihat bagaimana situasi keagamaan pada masa saat itu, di mana Rasulullah SAW usia katakanlah masih remaja, ya,
15-20 tahunan, itu seperti itu kondisinya. Jadi secara umum masyarakatnya sudah tidak memegangi prinsip-prinsip agama yang benar sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail. Ada beberapa tradisi yang masih ada, tapi itu hanya sebatas tradisi karena muatan nilainya dan hakikatnya sudah jauh. Sementara orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim jumlahnya tidak terlalu banyak, ya, sehingga nggak kuat. Oke, saya ingin cerita dua tokoh saja yang kita bisa ambil kisahnya untuk agar kita menarik bagaimana ceritanya ya dulu. Jadi untuk Kristen itu begini, untuk mudahnya sebelum kita pindah ke kita lihat sekitarnya ya. Setelah kita melihat Arab, kita lihat sekarang bagaimana dengan dua peradaban ini. Ya, satu kita lihat dulu gini. Jadi kalau Arab itu dominannya ini Arab dominannya adalah syirik. Ya, syirik hanya kecil, bagian kecil yang Hanafiyah. Hanafiyah atau ngikutin Nabi Ibrahim sangat kecil. Oke. Itu secara umum begitulah kondisi orang Arab saat itu. Oke. Sekarang kita lihat di Kristen ya. Di Kristen itu menarik. Di Kristen itu dahulunya orang Kristen itu dibagi menjadi tiga. Ya, satu, orang Kristen itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah yang disebut dengan kelompok ruhaniyun atau robbaniyun, ya, rohbani atau ruhani. Saya sebut dengan kelompok ruhani. Jadi dia melihat agama Kristen itu sebagai seperti olah ruhani saja. Ya, ini kelompok yang nanti melarikan diri, tinggal di gua-gua yang ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu namanya rohbaniyun, ya, namanya rohbaniyun. Ini yang pertama. Yang kedua disebut biasanya kalau bahasa Inggrisnya biasanya uniliteralism kalau saya tidak keliru, ya. Atau triliteral, uniliteral, ya. Ini yang mempercayai tauhid. Biasanya mereka ini macam-macam, tapi didominasi oleh orang Yahudi yang Kristen. Jadi prinsipnya begini, jadi mereka ini percaya bahwa ya tauhid, bahwa Nabi Isa itu adalah nabi orang Yahudi yang diutus sebagai nabi untuk orang Yahudi. Karena itu mereka mengikuti Nabi Isa, karena itu sering disebut sebagai orang Yahudi yang Kristen. Dan mereka percaya dengan tauhid. Seperti nanti kalau kita lihat orang-orang Yahudi, kebanyakan pada orang-orang Kristen kebanyakan pada saat itu. Jadi ini semuanya terutama di daerah Arab ya, atau di sekitaran Syria, Mesir, Syria, terus Habasyah, itu semuanya adalah orang-orang yang uniliteralism. Masih ingat kisahnya Raja Habasyah yang juga menangis ketika cerita Maryam dan seterusnya? Mereka ini orang Kristen yang tipikal nomor 2. Nah, baru yang ketiga yang sangat ini paling dominan, yaitu yang percaya dengan Trinity itu. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan dan segala macamnya. Oke. Kenapa ini muncul? Karena dulu di Barat itu atau Romawi, ya, di Romawi itu tidak punya agama seperti yang saya sebut, yang saya ceritakan tadi. Dia tidak ada agamanya. Oke. Dan setiap ada orang Kristen itu sampai 300 tahun lamanya orang Kristen itu jadi martir, dikasih makan kepada diberikan kepada singa di gladiator. Itu kalau ada orang Kristen, ada orang beriman, ya orang Kristen digituin. Dan rata-rata orang Kristen zaman dahulu itu, ya ini alirannya. Kalau tidak Robbaniyun, uniliteral. Jadi selama 300 tahun kayak begitu terus. Ya, disiksa terus orang Kristen itu. Jadi
Dulu Eropa itu menjadi tempat pembunuhan yang sangat banyak yang dilakukan terhadap orang-orang Kristen. Bahkan Palestina itu dulu waktu Umar bin Khattab membebaskan Palestina, itu namanya bekasnya masjid itu dijadikan tumpukan sampah dan tumpukan mayat-mayat orang-orang Nasrani yang disusun tumpuk-tumpuk oleh Raja Titus atau Nebukadnezar yang menghancurkan. Jadi seperti itu. Memang nasibnya orang-orang Kristen saat itu selama kurang lebih 300 tahun itu amat sangat buruk. Sampai kemudian datang keajaiban, Raja Romawi masuk Kristen. Namanya Konstantin. Konstantin inilah raja Kristen yang pertama masuk Kristen. Nah, makanya kemudian ada muridnya, biasanya ini nanti ajarannya dirubah lagi. Makanya agama Kristen nanti mengalami, kalau sekarang kayak tadi itu loh, mengalami lokalisasi, dicampur dengan nilai-nilai yang sudah ada pada budaya Romawi. Karena itu nanti muncul Tuhan Anak, muncul Tuhan Bapa, muncul macam-macam. Itu gara-gara apa? Sebenarnya gara-gara tradisi budaya dan filsafat Yunani yang dimasukkan ke dalam ajaran Kristen awal-awal. Dan kemudian Konstantin mendeklar satu-satunya ajaran Kristen yang benar adalah yang diajarkan oleh Paulus. Nah, karena itu kalau dalam kajian akademik, biasanya Kristen yang sekarang ini disebut dengan Pauline Christianity. Ya. Kenapa? Karena ngikutin ajarannya Paulus itu. Yang menarik, Paulus itu sendiri adalah bukan muridnya Nabi Isa. Itu yang menarik. Dia yang sebenarnya mengeropakan agama Kristen. Dan merubah semuanya. Tuhan yang tauhid diganti Trinitas. Dulu babi tidak boleh, larangan banyak di perjanjian lama, sama Paulus dibolehkan semuanya. Karena yang jadikan aturan sekarang adalah perjanjian baru semuanya, yang dibolehkan semuanya. Ini nasib yang terjadi pada agama Kristen. Nah, kita lihatkan satu tokoh orang yang nanti menjadi sahabat Nabi Muhammad. Ini sebagai akhir, baru kita diskusi ya. Misalnya agama Kristen, story-nya Salman Al-Farisi. Dia orang Persia, ya, orang Persia. Salman Al-Farisi ini menarik. Bapaknya adalah, jadi kalau itu Romawi, kalau Persia agamanya adalah, ini kalau kan dua peradaban besar dulu itu, satu Romawi, yang kedua Persia. Kalau Persia agamanya Zoroaster macam-macam, atau Majusi, itu ajarannya. Nah, kita ngelihat sekarang di Persia, itu yang menarik, ada orang namanya Salman Al-Farisi. Salman ini menarik, Salman ini putra dari seorang yang sangat terpandang di Persia karena menjadi kiainya Majusi. Tugasnya adalah menghidupkan api, memastikan api yang ada dalam gerejanya orang Majusi tetap hidup. Karena keyakinan mereka, api itu tidak boleh mati, karena itu simbol Tuhan. Awalnya sih benar gini, awalnya itu Zoroaster itu, atau Majusi itu awalnya begini, Tuhan itu kan tidak bisa digambarkan. Karena saking susahnya tidak bisa digambarkan, maka seperti orang mau memahami api. Kita ini tidak bisa memahami api. Tangan kita dimasukkan, kebakar kita. Nah, maka simbol dari Tuhan adalah api. Tempat api disebut dengan manarah. Disebut dengan manarah. Nanti masuk ke bahasa kita menjadi manara. Masuk dalam bahasa Inggris menjadi minaret. Nah, karena itu kemudian tempatnya api itu yang diletakkan tinggi karena dianggap sebagai tempatnya Tuhan. Kemudian begitu nanti Persia dikuasai orang Islam, yang dirubah hanya apinya, tidak dirusak tempat apinya itu. Sehingga kemudian dijadikan menara, masjid. Apinya diganti dengan muadzin. Sehingga kemudian dijadikan tempat adzan gitu. Mestinya manarah itu artinya tempatnya api. Dalam bahasa Arab dari kata nar artinya api, manarah tempatnya api. Nah, itu di Persia dulu ceritanya. Oke.
Karena itu kan kalau kita mikir, lah ya kenapa ya di samping masjid kok ada menara tinggi, tujuannya untuk apa? Dulu untuk meletakkan api. Itu menariknya dunia Islam. Nah, dulu jadi dia melakukan islamisasi terhadap budaya. Jadi menariknya orang Islam zaman dahulu itu, dia bukan melawan culture dalam pengertian ngancurin. Susah untuk diterima masyarakat kalau kayak begitu. Ya, dengan pola-pola seperti orang sekarang ya. Dai-dai kita yang sekarang, waduh mudah sekali menyalahkan culture dan kemudian kalau orang dulu enggak, memang disalahkan culture-nya, tapi cara dia pelan. Cara dia pelan, termasuk dalam dunia Jawa. Misalnya para sunan-sunan ikut nembang, ikut macam-macam dan segala macamnya itu. Hanya diganti isinya. Makanya kita kenal sekaten, kita kenal macam-macam itu ceritanya begitu. Oke, biar enggak terlalu lama. Salman Al-Farisi menjadi seorang anaknya kiai, dan dia kemudian setelah makin alim di agama Majusi, oleh ayahnya kemudian diserai amanah untuk kalau sekarang memegang masjid lah katakanlah kalau sekarang. Jadi memegang gerejanya itu. Dan dia bertugas itu memastikan nyala api itu tetap bernyala. Dia kemudian dalam perjalanannya melewati gerejanya itu, dia melewati gereja Kristen. Dan dia dengerin apa yang dibaca, doanya kayak apa. Dia tertarik. Karena kata dia, ini kayaknya ajarannya lebih baik daripada Majusi. Maka dia tertarik mendengarkan. Ayahnya bingung, karena mana ini anak saya tidak pulang-pulang ini. Nanti api jadi mati nih kalau tidak dikasih apalah, ya, dan seterusnya. Maka dicarilah dan ketemulah. Maka bicaralah dia dengan ayahnya. Kata dia, saya telat tadi karena saya mendengarkan ceramah dan doa-doa yang diajarkan di dalam gereja. Dan menurut saya, agama Nasrani lebih baik dari agama Majusi. Ayahnya marah. Karena Salman Al-Farisi menyatakan, saya ingin ke Syam. Karena orang yang paling ahli dalam agama Nasrani itu adanya di Syria sana. Sementara saya di Persia. Saya mau pindah ke Syria sana. Bapaknya marah. Dan kemudian kakinya diikat dengan rantai, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia lama, kemudian dia ngirim surat. Ya, suratnya itu diantarkan kepada orang-orang atau gereja yang tadi disinggahinya itu. Bahwa dia menyatakan keinginannya untuk pindah ke dalam agama Nasrani, dan dia menyatakan bahwa dia akan pindah ke Syria. Jadi kalau ada karavan nanti menuju Syria, tolong kasih tahu. Dibalas, dikasih tahu sekian, nanti akan datang karavan tersebut menuju Syria. Maka dilalah kersaning Gusti Allah, Salman Al-Farisi bisa melepaskan dari ikatan besinya itu. Maka dia keluar dari rumahnya, meninggalkan orang tuanya karena tuntutan iman. Karena dia benar-benar ingin mencari kebenaran itu. Sampailah dia di Syria. Ketemu di Syria, wah dia cari, tanya sama orang Syria siapa orang paling alim dalam agama Nasrani ini. Taulah dia, sampailah kepada bishop mungkin, kardinal mungkin, wallahu a'lam, ya, orang paling alimnya yang bau rekso agama Kristen di Syria pada saat itu. Wah, dia belajar di sana dan segala macam, tapi buruk sekali orangnya ini. Bishopnya buruk sekali, atau katakanlah fathernya black sekali. Karena dia mendapatkan uang banyak, orang sodakoh ke gereja itu, uangnya itu ditumpuk sama dia untuk kepentingan dia sendiri. Maka singkat cerita, tapi Salman adalah orang terbaik yang dipercaya oleh si ini, karena dia melayani gereja juga. Singkat cerita, begitu mati, Salman membongkar semuanya. Kata Salman, sesungguhnya si pastor ini tidak benar ini, gini, orang-orang tidak ada yang percaya Salman. Kata Salman, kalau kamu tidak percaya, mari aku tunjukkan pundi-pundi uang yang dia kumpulkan. Itu kalau kita baca riwayat, itu 7 dada, saking banyaknya. Ya, jadi 7 dada itu tingginya, ya, jadi besarnya itu saking banyaknya uang emas yang dia simpan. Sehingga orang-orang marah dan kemudian dia tidak dikuburkan, disalib dan dilempari dengan batu nasibnya. Akhirnya terjadi perombakan total gereja di Syria saat itu, dan orang yang paling alim sekarang yang menjadi pemimpin gereja, dan benar-benar alim. Salman senang belajar kepada dia. Singkat ceritanya, begitu Salman kemudian
Salman kemudian tinggal bersama dia, belajar dengan dia, dan begitu dia mau wafat, dia berpesan, pergilah kamu ke Irak sana, karena orang yang mengerti agama ini dengan baik, yang tersisa di Irak sana. Salman pindah ke Irak. Dari Irak dia bilang, saya tidak tahu lagi orang yang benar dalam ajaran agama ini, yang ngerti kayak begini ini, sekarang yang tersisa adalah ada di Romawi. Pergilah kamu ke sana, ke Bizantium. Dia pindah ke Bizantium. Sampai di Bizantium, orangnya juga mau meninggal dunia. Ya, dan dia bilang, kata dia, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, di dalam kitab suci ini, nanti Tuhan akan mengirim nabi terakhir yang akan tinggal di daerah yang banyak pohon kurmanya. Cirinya ada 3. 1, dia tidak makan sedekah, dia tidak makan zakat, tetapi dia tidak makan zakat dan sedekah, tapi dia mau kalau itu merupakan hadiah. Yang ketiga, di pundaknya sini ada tanda khatamun nabiyyin, nabi terakhir. Maka Salman kemudian ngikutin orang ini, siapa ada orang yang kebetulan karavan dari Madinah, karavan dari Mekah, dari Arab, ya. Terus katanya Salman, oke, boleh enggak saya tukar, jadi semua yang saya miliki ini, kambing, sapi, atau apalah, kuda, ini semua aku berikan kepada kalian. Asalkan kamu bawa saya ke Arab, ke tempat yang banyak pohon kurmanya. Wah, senang orangnya, oke, kita terima. Tapi orangnya ternyata kurang ajar. Ya, dia justru Salman dijadikan budak dan dianggap budak. Maka Salman kemudian dijual kepada orang Yahudi di Madinah. Salman kemudian menjadi budak dari Bani, pindah lagi ke Bani Quraidah kalau saya tidak keliru. Salman menjadi budak, dan Salman hati kecilnya begini, ini tapi banyak kurmanya. Jangan-jangan memang Nabi akan ke sini. Singkat cerita, lama ini dia menjadi budak, masih dia mencari siapa, mana Nabi yang diceritakan oleh guru-gurunya dari orang-orang Nasrani. Singkat ceritanya, Nabi kemudian pindah sampai di Kuba. Nah, Salman ini sedang naik pohon kurma. Dia di atas, tuannya ada di bawahnya. Ada orang sesama orang Yahudi ketuk pintu, masuk ke kebunnya dan menyatakan berita heboh sekali. Ada orang ngaku nabi terakhir namanya Muhammad sekarang sudah sampai di Kuba. Lah, saking seneng gembiranya Salman, jadi di atas itu dia gemetar sehingga dia mau jatuh dan mengenai tuannya. Tuannya marah-marah, kemudian turun. Salman langsung bertanya kepada pembawa berita itu, apa yang kamu katakan? Ada orang yang mengaku menjadi nabi terakhir. Ditempeleng Salman sama tuannya, kata dia, kamu ngapain ngurusin gitu-gitu itu? Tugas kamu bekerja, sana bekerja lagi. Malam hari Salman mikir-mikir, apa geloranya untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sudah tidak terbendung. Malam itu dia keluar menuju ke Kubah, dan dia kemudian menemui Rasulullah SAW dan menceritakan semuanya. Ya, yang pertama, hari pertama menarik. Salman membawa kurma, kemudian dia berikan di depan Nabi. Dia bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini adalah sedekah kurma dariku. Monggo silakan dimakan. Rasulullah SAW kemudian menyatakan, ayo sahabat, ayo, kabeh makan. Tapi Nabi tidak sama sekali menyentuh kurma tersebut. Kata Salman, ciri pertama sudah cocok. Hari kedua, Salman datang lagi dengan membawa kurma lagi, dan sekarang Salman menyatakan, ya Rasulullah, ini hadiah untukmu, monggo silakan dimakan. Rasulullah lagi-lagi berkata kepada para sahabatnya, ayo semua makan, dan Rasul juga ikut makan. Kata Salman, ini adalah ciri kedua. Tinggal satu lagi, ciri bahwa dia benar-benar nabi terakhir, sebagaimana yang ada di dalam Injil yang benar pada saat itu. Maka kemudian, hari ketiga, dia mau berusaha untuk melihat pundaknya Rasulullah SAW. Dan Nabi seakan-akan tahu, karena Nabi itu pakaiannya dua ya, pakaian dalam sama pakaian luarnya itu. Dan Nabi seakan-akan tahu kalau memang itu. Jadi Salman berada di belakangnya, berusaha untuk dangak begitu, ningali tandanya di pundaknya. Dan Nabi dengan sengaja melihatkan baina katifai, di antara kedua pundaknya itu. Dan benar, kalau kita baca di dalam Syama'il At-Tirmidzi, itu seperti telur pigeon atau seperti telur ayam yang agak kecil, ya, bundar di sini.
Itu sebagai tanda khatamun nabiyyin. Salman nangis kemudian di hadapan Nabi dan dia menceritakan bagaimana perjalanannya ya sejak dari Persia ya terus pindah ke Syria, pindah ke macam-macam dia ya, ke Irak, pindah lagi ke Bizantium sampai akhirnya Rasulullah SAW di Madinah. Tapi posisinya tidak bisa, dia budak. Dia budak, karena itu dia tidak bisa ikut perang Badar, karena dia posisinya masih budak. Nabi menyatakan, berusahalah kamu untuk bisa menjadi orang merdeka dengan cara membayar. Ya, bikin ikatan dengan tuanmu dan seterusnya. Para sahabat kemudian ikut membantu, dan akhirnya Salman bebas menjadi orang merdeka. Itu kisah bagaimana kondisi agama saat itu. Dan Salman Al-Farisi adalah salah satu contoh orang yang sungguh-sungguh mencari agamanya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan, Lain lagi nanti dengan orang dari Bizantium, bukan dari Romawi ya, bukan dari Persia, dari Romawi ya, yaitu Heraklius atau yang kita dalam biasanya dikenal dengan Hercules kalau kita ngomongnya ya. Tapi biar tidak terlalu membosankan ya, maksud saya persilakan mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan sebelum nanti kita akhiri dengan yang Bizantium, baru kita selesai berarti keagamaan di masa itu sebelum Rasulullah SAW lahir ke dunia, diangkat menjadi nabi. Baru nanti kita pindah ke politik, keadaan sosial dengan ekonomi serta akhlaknya, moralitas orang Arab. Baru di pertemuan berikutnya kita bicara tentang kelahiran Rasulullah SAW. Saya persilakan mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan lebih jauh. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz sudah menyampaikan sirah atau sejarah Rasulullah. Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan ke Ustadz. Oh, tapi niki sampun ada di dalam chat, saya baca aja. Iya, Bagi yang ada yang ditanyakan, Ustadz yang bertanya Jabri ke saya, kenapa Allah mengangkat Nabi semuanya dari keturunan Arab? Nabi tidak semuanya dari keturunan Arab, tentu saja. Ya. Jadi memang yang terbanyak justru bukan dari Arab. Orang Arab itu kan seperti yang saya ceritakan tadi ya. Dia adalah kaum Ad, kaum Samud, itu orang Arab. Baru nanti ke belakang jadi Kohton sama Adnan. Jadi Nabi Arab itu sesungguhnya hanyalah Nabi Soleh, Nabi Hud, itu Nabi Arab. Nabi Ismail sebenarnya juga sudah bukan figur Arab. Terus Nabi Muhammad SAW. Yang lain itu macam-macam, tapi tentu saja porsi yang paling terbanyak adalah orang Yahudi justru. Orang Yahudi. Jadi kalau kita urut, yang terbanyak kan keturunan dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Nabi Ibrahim orang Irak. Tentu saja begini sebenarnya, Nabi itu selalu diutus di perkotaan, kalau jenengan perhatikan. Nabi itu selalu diutus di tempat pusat peradaban. Jadi misalnya Nabi Ibrahim, dulu peradaban terbesarnya adalah Babilonia. Nabi Ibrahim di Babilonia. Ya, jadi dulu pusat itu yang Yerusalem, Nabi Isa di Yerusalem. Gitu. Jadi pusatnya dulu di Makkah, Nabi Muhammad di Makkah. Jadi begitu. Dan Nabi itu selalu diutus sesuai dengan kaumnya. Ya, selalu kaumnya. Jadi begitulah. Ada yang memang bukan, tapi itu paling kecil jumlahnya. Rata-rata memang dia akan diutus orang yang berasal dari kaumnya. Pada case Nabi Lut misalnya berbeda. Mungkin karena tidak ada yang layak untuk menjadi nabi pada kota Amuro sama Sodom, sehingga tidak ada yang bisa diangkat. Itu pertama. Yang kedua, Nabi itu sebenarnya jumlahnya tidak 25. Jumlah Nabi itu adalah 124.000. Yang diangkat menjadi Rasul hanya 25. Sisanya Nabi saja. Nah, di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa setiap kaum itu Allah kirim Nabi kepada mereka. Jadi saya termasuk orang yang sangat yakin, di Jawa juga banyak nabinya dulu, tetapi Quran tidak menyebutkannya. Dan kita hanya
yang wajib mengimani itu hanya 25 nabi dan rasul. Atau kalau kita ngimani ya kita ngimani ada 124.000 nabi ya yang diutus oleh Allah SWT. Cuman kita tidak tahu. Ya, mungkin misalnya kayak Joyoboyo, mungkin nabi ya, karena kalau kita lihat kata-katanya itu penuh dengan kebijaksanaan, tapi tentu saja sama seperti jangankan Joyoboyo, wong Injil saja sudah banyak pengurangan, penambahan, apalagi misalnya kata-kata atau kalimat-kalimat yang kita dapatkan. Makanya kita dapati misalnya seperti Bhagavad Gita, seperti pada agama Hindu dan seterusnya, kitab-kitabnya itu kita sangat meyakini mungkin dulunya adalah para nabi. Bahkan sebagian ulama kita menyatakan hatta seperti Aristoteles, Plato, Socrates dulu adalah nabi-nabi. Ya. Bahkan ada penemuan yang menarik, katanya Lao Tse itu dulu adalah Nabi Lut karena tidak bisa bacanya Lut menjadi Lao Tse, ya, yang di Konghucu. Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi prinsipnya di dalam agama Islam atau Hermes. Hermes itu kalau dalam Yunani adalah dewa yang menjadi mediator antara Tuhan dengan manusia. Karena Tuhan tidak bisa bicara langsung dengan manusia. Karena itu butuh mediator. Mediatornya namanya Hermes. Ya, karena itu nanti ada ilmu namanya hermeneutik, gitu ceritanya. Sekarang Hermes malah jadi merek tas, ya. Padahal dulu adalah itu mediatornya. Nah, menurut penelitian Hermes itu dalam bahasa Arab adalah Idris. Karena memang huruf I itu sering berubah menjadi H kalau di bahasa Latin atau masuk ke dalam bahasa Inggris. Ya, itu contohnya sangat banyak kalau dalam kajian kebahasaan. Dan Nabi Idris memang fungsi Nabi apa? Yaitu bukankah wahyu itu menjembatani apa yang karena Allah berbicara dengan nabinya. Wallahu a'lam. Tapi prinsipnya adalah setiap komunitas, setiap masyarakat itu kalau pasti ada nabinya. Pasti ada nabinya. Kalau tidak ada nabinya, maka dia tidak akan pernah dihukum. Dia bebas nanti. Ya. Saya yakin seperti Jawa yang sudah banyak sampai punya peradaban ya, kita ada Sunda Dwipa, ada Jawa. Saya yakin pasti ada nabi. Tidak tahu siapa dan segala macam. Dan karena itu kita banyak yang masih kita dapatin kata-kata yang atau ajaran-ajaran yang sangat dekat dengan prinsip tauhid. Bahkan kalau MH Ainun Najib, saya tidak tahu pijakannya dari mana, bahwa ada istilah-istilah yang sebenarnya dekat sekali dengan Islam. Saya tidak tahu ini dapat dari mana, Cak Nun. Misalnya kata dia ada Jabarolo, ada. Jadi nama malaikat itu katanya semuanya ada di Jawa. Tapi saya tidak ahli Jawa ya. Maksud saya meskipun saya orang Jawa, tapi saya tidak tahu. Nama-nama malaikat itu katanya juga ada dalam tradisi Jawa. Meskipun berbeda, jadi Jabarolo itu Jibril. Sama, Jibril itu dalam bahasa Ibrani adalah misalnya El Shaddai, ya, El Jabbar, itu dalam bahasa Ibrani. El Jabbar misalnya, El Shaddai, itu semuanya adalah sama dengan Al Jabbar kalau dalam bahasa Arab. Ya, Abdullah semuanya sebenarnya. Itu yang harus kita pahami. Jadi tidak benar bahwa semua nabi adalah dari orang Arab. Enggak, cuman memang karena nabi terakhir itu orang Arab, kita seakan-akan nabi berasal dari Arab. Sebenarnya enggak. Nabi itu sesuai dengan kaumnya. Dan dia berbicara dengan bahasa kaumnya. Karena itu Nabi Isa enggak bahasa Arab. Nabi Isa bahasanya Aramaik. Itu yang menarik. Bahasa Aramaik sudah jadi Injil yang aslinya berbahasa Aramaik sudah enggak ada sekarang. Injil yang paling tua bahasanya ya Latin sama Hebrew sama Ibrani dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang menarik, jadi sesuai dengan kaumnya. Oke, Ustadz, kaumnya Nabi Nuh namanya apa dan beragama apa? Kaumnya Nabi Ibrahim namanya apa dan beragama apa? Gini, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu nama agama itu kalau di dalam Islam ya Islam sebenarnya. Jadi sikap kepasrahan kita kepada Allah dan aturan Allah namanya, jadi gini, ada istilah
Islam sebagai bahasa, ada Islam sebagai sebuah din atau sebagai agama. Kalau Al-Quran sendiri menyebutkan Nabi Ibrahim adalah musliman. Al-Quran bahkan menyatakan Ibrahim bukanlah Yahudi, Ibrahim bukanlah Nasrani, bahwa Ibrahim adalah musliman, hanifan musliman, gitu dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ketika diminta, misalnya di surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim diminta untuk pasrah kepada Allah, Nabi Ibrahim menyatakan muslimun, ya. Nah, sebagaimana ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk beriman, untuk berislam kepada Allah SWT. Aslamtu li rabbil alamin, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku pasrah, aku Islam, ya, kepada Rabb yang menguasai seluruh alam ini. Itu jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi secara mudah, kalau kita mudahkan, semua nabi-nabi itu adalah muslim, karena mereka adalah orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dan ditegaskan oleh Al-Qur'an nanti nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW nanti yang dianggap sebagai din namanya memang Islam kemudian. Karena itu bolehlah kita sebut secara kebahasaan dan secara teknis memang nama agama adalah Al-Islam. Nah, sementara nama Yahudi itu dibikin oleh manusia memang karena dinisbatkan saja dengan Nazaretnya, lokasinya sebenarnya, atau dinisbatkan kepada Yahuda sebagai salah satu anak tertuanya dari Nabi Yakub alaihissalam sehingga disebut Yahudi. Tapi sekali lagi lah, apalah namanya istilah, asalkan hakikatnya benar. Sama seperti pada Nasrani tadi. Bahkan saya pernah baca satu artikel, kalau kita ngambil seminari di Harvard Uni di Amerika, itu bahkan hampir semua anak yang alumni sana itu menjadi sadar sesadar-sadarnya bahwa ternyata tidak tunggal Kristen itu. Bahkan justru sangat banyak aliran di Kristen yang mempercayai tauhid sebenarnya. Tapi memang karena kekuatan politik diberangus semuanya, karena Bizantium dulu. Karena Konstantin itu, terutama setelah konvensi yang 1025 ya kalau saya tidak keliru, ya. Silia, konvensi Silia ya dulu itu yang menarik kalau kita pikirkan ya. Jadi kaumnya Nabi Nuh, agamanya Nabi Ibrahim itu semuanya ya ngikutin agamanya Nabi. Jadi gini, hakikatnya agama itu sama yang dibawa oleh seluruh para nabi. Semuanya ngajak tauhid. Yang berbeda apanya? Syariahnya saja. Karena syariah itu berkenaan dengan hukum. Dan hukum itu tentu saja juga berkenaan dengan lingkungan, kondisi sosial, dan seterusnya. Karena itu berbeda-beda. Contoh katakanlah, zamannya Nabi Adam menikah dengan adik boleh. Kenapa? Tidak ada orang lain soalnya. Perempuannya ya hanya adiknya saja. Nah terus kalau tidak dibolehkan bagaimana terus menikahnya? Itu maksud saya untuk mudahnya. Karena itu hukum itu memang berkait kelindan dengan perubahan. Karena itu, tapi kalau secara hakikat, ajarannya, apakah beda antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad? Nggak ada, sama saja mengajaknya kepada tauhid. Bedanya adalah pada aturan-aturan. Seperti puasa dulu. Puasa zamannya Maryam, puasa zamannya Nabi Zakaria, bahkan ditambahi tidak dengan bicara. Posone sampai, kalau orang Jawa nyebut topo broto bahkan, tidak ngomong. Itu sebagaimana sebagian tafsir yang menyatakan bahwa Nabi Zakaria puasa itu, walan ukalliman nas, kata dia, saya tidak akan berbicara dengan manusia. Itu salah satu model puasanya. Ya, dan berubah terus. Dulu misalnya orang puasa Ramadan kalau malam tidak boleh berhubungan dengan istrinya dan seterusnya. Jadi pesannya sama, cuman syariahnya yang terjadi perbedaan. Jadi dan kita tidak harus melihat itu sebagai sebuah perbedaan substansial karena substansinya sama. Ustadz, zaman jahiliyah pada masa Nabi Muhammad, kenapa disebut jahiliyah? Ini penting ini.
Contoh perilaku jahiliyah gimana ya? Contoh perilakunya belum kita jelaskan, tapi seperti tadi secara akidah sudah saya jelaskan ya, seperti ngambil batu Ka'bah untuk kesuksesan bisnis, misalnya untuk tadi itu mengkeramatkan unta-unta secara akidah. Secara sosial nanti kita belum masalah yang moral sosial, model-model pernikahan dan segala macam. Insya Allah di pertemuan mendatang. Apa jahiliyah itu? Gini, jahiliyah itu seringkali kita pahami dengan kebodohan. Tapi sebenarnya bukan bodoh dalam pengertian tidak pandai. Bodoh itu gini, jahil itu lawannya dalam bahasa Arab adalah akil. Akil itu orang yang berakal. Akal itu dalam bahasa Arab dari kata akola. Akola itu artinya mengikat. Jadi, kenapa mengikat? Karena dia digunakan untuk mengikat nafsu. Jadi orang bodoh adalah orang yang hidupnya dikontrol oleh nafsu. Karena dia tidak punya daya pengikat yang kuat untuk mengikat nafsu. Contoh beginilah. Ada perempuan terbuka auratnya di depan kita. Wah, tertarik kita. Dan kita ingin berhubungan dengan dia. Itu kalau orang yang bodoh, dia melakukannya. Kalau orang yang pinter, dia tidak melakukannya. Karena dia punya daya untuk menahan. Seklah, kota mangan ini, dia istrinya siapa? Dia anaknya siapa? Lah nanti kalau saya dipukulin orang kalau ketahuan, bagaimana nasib saya? Ya punya cara berpikir, satu. Terus saya kalau melakukan itu nanti saya masuk neraka loh. Lah, dia punya daya untuk mengikat itu. Karena itu bahkan di dalam Al-Quran, orang pinter itu bahkan digambarkan seperti apa? Dia memiliki batu yang besar. Karena dia kokoh. Dia tidak bisa digoyahkan lagi. Ya, Al-Quran nanti menyatakan sebagai Dzul Hijr, kata Al-Quran Al-Karim. Karena dia memiliki daya ikat yang sangat kuat. Itu disebut dengan akal dalam bahasa Arab. Jadi makanya orang yang tidak bisa mengikuti akalnya, ya, akal sehatnya dan hatinya disebut jahil dalam bahasa Arab. Kapan jadi orang jahil? Orang yang dikontrol oleh emosinya. Marah dia, sedih dia, terlalu cinta dia. Semua yang emosi, semua yang syahwat. Misalnya, jadi kita ini nyebut orang bodoh kan karena itu tuh. Ya objek goblok wong kula ya Allah, wong arek cilik kok dimarahin. Karena dia marah, enggak bisa ngontrol dia. Apalah istrinya dipukul, ya. Di Pasuruan bahkan kemarin agak jauh dari rumah saya ada suami digorok oleh istrinya sendiri. Ya, waktu tidur subuh-subuh baru dia berteriak-teriak suami saya meninggal karena digorok sendiri oleh dia. Baru ketahuan setelah beberapa minggu berikutnya. Misalnya, apa kalau tidak menyebut sebagai orang bodoh begitu itu? Misalnya juga ada di Pasuruan anak yang menyatakan cinta sama seseorang tapi ditolak. Dan sore itu masih ngobrol dengan orang tuanya, tapi kemudian dia bunuh diri. Ya, setelah sholat subuh dia bunuh diri. Masya Allah, dengan menggantung pakai sarung di depan rumahnya. Semua orang menjadi, Masya Allah, semua orang tidak nyangka, 21 tahun usianya. Itu kenapa? Karena dia tidak bisa ngontrol emosinya. Maka jahil itu dalam bahasa Al-Quran adalah, atau Nabi yang menyatakan, itu memang adalah orang yang tidak bisa mengontrol emosinya. Karena itu disebut dengan jahil. Disebut dengan jahil. Ya, di atas jahil namanya majnun, karena sudah tidak bisa beroperasi lagi, karena sarafnya sudah tidak benar. Ya, itu namanya jahil. Maka orang yang cerdas, lihat, Nabi mendefinisikan orang cerdas adalah akalnya jalan. Nabi menyatakan bahwa kais, siapa al-kais? Orang yang cerdas, orang yang jenius, kata Nabi. Mandana nafsah. Dia yang bisa mengalahkan nafsunya. Mandana nafsah. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia melakukan aktivitas untuk kehidupan berikutnya. Di akhirat. Saya tanya, bedanya orang normal dengan orang jenius apa? Orang jenius adalah mikirnya mungkin 10 langkah ke depan. Kita mikirnya 1 langkah. Kita mikir kira-kira apa ya meneh. Orang jenius enggak kira-kira 20 tahun lagi apa ya. Makanya disebut orang jenius karena dia enggak berpikir seperti orang normal. Dia berpikir jauh ke depan. Nah,
Tapi menurut agama, sejauh apapun kita berpikir, tapi kalau masih di dunia, namanya bodoh. Kenapa? Karena kita belum jauh lagi itu. Yang jauh adalah akhirat. Padahal akhirat itu merupakan kemestian. Kenapa kok ada orang tidak berpikir akhirat? Kenapa kita tidak berpikir setelah mati saya kayak apa? Untuk apa saya hidup ini dan segala macamnya? Karena itu Rasulullah SAW menyatakan orang yang tidak berpikir tentang akhirat tidak pinter dia. Itu yang menarik, karena nanti dia menyesal dan segala macamnya. Karena sebenarnya semuanya ini diarahkan agar kita mikir ke sana. Itu maksudnya jahil. Jadi salah kalau orangnya dianggap sebagai orang bodoh. Enggak, orang Arab banyak yang pinter. Hatta saat itu. Kemampuan menghafalnya dia, dan seterusnya. Tentu saja dengan ukuran pada saat itu. Ya. Hafalan dia, kemampuan, macam-macam lah. Orang Arab juga bisa bikin macam-macam. Tentu saja, meskipun kalau kita bandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh peradaban Romawi dan peradaban Persia saat itu, Arab jauh ketinggalan. Tapi tidak berarti orang Arab bodoh, jahil dalam pengertian bodoh, IPK-nya jelek, IQ-nya rendah, enggak, bukan itu maksudnya. Ya. Nanti lebih detail apa contoh-contoh perilakunya saya tidak jelasin sekarang, insya Allah di pertemuan mendatang saya clearkan. Demikian mungkin Mas Bintoro, ngapunten, sampun 9:30. Ya, insya Allah satu pertemuan lagi kita menyelesaikan tentang masyarakat Arab. Memang ini masih agak menjenuhkan ya karena kita bicara konteks, tapi menurut saya itu penting nanti terutama saat kita memahami surah-surah Makkiyah. Sehingga kita punya gambaran, wong Makkiyah itu begitu, yang dihadapi orang-orangnya begitu. Karena kalau kita tidak tahu konteks begitu, ketika kita membaca surah Makkiyah, kita susah memahami. Saya kasih contoh misalnya surah Al-Quraisy, ya. Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was-shaif misalnya. Itu sangat baik kalau kita sudah bisa memahami dengan konteks masyarakat saat itu. Kenapa Quran bicara tentang wailul lil mutaffifin? Kenapa Al-Quran bicara surat Al-Ma'un? Itu tentu saja tidak akan bisa kita dapatkan dengan baik kecuali kita tahu konteksnya. Bagaimana orang Arab, politiknya orang Arab kayak apa sebelum Nabi Muhammad atau di masa Nabi Muhammad di Mekah dan seterusnya. Itu kenapa saya mengawali dari situ, karena menurut saya itu penting. Misalnya kalau yang bertanya katanya sirah Nabi, kenapa kok tidak diawali dari kelahiran? Maksud saya karena itu. Karena saya ingin kita mengantarkan kondisinya, setelah itu baru kita bicara kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin menawi wonten pertanyaan malih, insya Allah dijawab di pertemuan mendatang insya Allah. Matur nuwun sedoyo, terima kasih Mas Bintoro, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Demikian dari saya, dan Allah yakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ini luar biasa, cukup jelas, cukup luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu di kajian sirah Nabi pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz dan Bapak dan Ibu semuanya. Marilah pada kajian pada malam hari ini kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun Ustadz.